Meski telah menjalani hukuman dan kini sudah bebas murni, tak membuat Saka Tatal tenang. Pengalaman kelam tinggal di balik jeruji besi membuat Saka alami trauma. Setelah keluar dari tahanan, Saka Tatal akhirnya menjalani sidang peninjauan kembali PK untuk memulihkan nama baiknya. Saka Tatal ingin membuktikan saudara dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Saka mengatakan PK yang diajukan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga 7 terpidana lain yang masih ditahan di dalam penjara yang diduga tidak terlibat dalam kejadian kelam 8 tahun silam. Jadi Saka juga kan mikir, Saka kan waktu pertama masuk penjara kan ya disiksa nggak enak. Terus masa iya orang-orang yang di dalam, termasuk 7 yang di dalam, tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, harus menanggung beban. Ini juga kan mungkin udah saatnya juga, mumpung ada momen, jadi digunakan sebaik-baiknya mungkin. Jadi Saka mau nggak mau harus berkata jujur dan apa adanya. Ya saudara, upaya pemulihan nama baik dilakukan Saka Tatal dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Saka berharap bisa memenangkan sidang PK agar nama baiknya segera pulih setelah menjalani hukuman selama 3 tahun lebih dengan status wajib lapor. Pada saat dijatuhi vonis saudara, saat itu Saka berusia 15 tahun. PN Cirebon memvonisnya dengan hukuman penjara selama 8 tahun pada Mei 2017. Dan karena mendapatkan remisi, ia hanya menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan dan dibebaskan pada April 2020. Namun, untuk mengembalikan harkat dan martabatnya, Saka Tatal harus mengumpulkan cukup bukti kuat yang dapat ditunjukkan ke persidangan. Bukti-bukti kuat yang bisa memulihkan nama baiknya sesuai harapan Saka Tatal dan keluarganya. Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya mengajukan sekitar 10 novum saudara di sidang peninjauan kembali yang digelar di PN Cirebon. Di antaranya berupa foto kondisi Eki dan Vina di rumah sakit daerah RSD Gunung Jati Cirebon yang diambil tahun 2016 lalu. Nah, kemudian ada juga foto kondisi motor Eki di Polsek Talun yang digunakan oleh Eki untuk membonceng Vina mengalami kerusakan di beberapa bagian yang mengindikasikan adanya kecelakaan. Nah, selain itu, tim kuasa hukum Saka juga menyertakan pernyataan dari saksi Liga Akbar yang mencabut kesaksiannya dan mengaku diperintahkan oleh Ibtu Rudiana. Pengakuan kesaksian palsu oleh Dede Riswanto, bebasnya tersangka Peggy Setiawan, hingga pernyataan Polda Jawa Barat soal penghapusan 2 DPO. Namun jaksa penuntut umum JPU menilai sejumlah bukti baru yang dibawa pihak Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Namun Saka Tatal membantah pernyataan jaksa penuntut umum yang menyebut sejumlah bukti baru atau novum seperti yang diajukan pihak Saka Tatal sudah pernah dihadirkan dalam persidangan pada tahun 2016 lalu. Termasuk foto Vina dan Eki di rumah sakit Gunung Jati Cirebon. Saka Tatal menegaskan foto-foto yang diajukan di PK tidak pernah dihadirkan dalam persidangan tahun 2016. Tahu, jadi sempatnya tak jawab aja ya, simpel aja ya. Jadi foto-foto yang tadi itu di persidangan itu nggak pernah muncul dan tidak pernah ada. Tidak pernah ada dalam berkas. Di persidangan di tahun 2016. Jadi di persidangan tahun 2016 itu cuman diperlihatkan baju aja. Baju aja. Iya. Ya saudara, selain menilai novum yang diajukan tidak berkesesuaian dan pernah ditampilkan dalam sidang tahun 2016 lalu, jaksa menolak semua permohonan PK Saka Tatal lantaran dinilai tidak konsisten menerangkan peristiwa yang terjadi. Jaksa penuntut umum menyebut novum foto yang sebelumnya ditunjukkan kuasa hukum di sidang memori PK Saka Tatal lemah secara hukum karena penafsiran yang dilakukan tidak berdasarkan hasil forensik. JPU menganggap alibi yang diberikan kuasa hukum Saka Tatal terkait novum tak berdasar dan dianggap sebagai asumsi semata. Jaksa menilai pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto-foto sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Ya saudara, kita ingat kembali nama Saka Tatal Peggy alias Peron dan 7 terpidana lainnya muncul dari saksi Dede. Dede disebut sebagai saksi penting selain Liga Akbar dan Aep dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, di saat Saka Tatal tengah berjuang membersihkan namanya, belakangan justru Dede mengakui bahwa semua kesaksiannya 8 tahun silam itu adalah palsu. Dede menyebut dirinya diajak oleh Aep dan diarahkan oleh Ibtu Rudiana untuk memberi keterangan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Rudiana, saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Tidak hanya itu, Dede juga mengaku dirinya dilarang oleh Ibtu Rudiana hadir ke pengadilan meski telah mendapat surat panggilan untuk bersaksi. Saat dipanggil pihak pengadilan, Dede pun mengatakan tak mengetahui alasan kenapa dirinya dipanggil ke pengadilan. Kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah, sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak, sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia belum keputusan pengadilan, dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusan. Dalam putusannya. Kemana? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya, bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah gak usah datang, katanya, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Tak terima dituduh mengarahkan Dede memberikan kesaksian palsu dalam kronologi sebelum Vina dan Eki tewas. Setelah cukup lama menghilang dan sulit ditemui, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi terhadap Dede. Somasi tak cuma dilayangkan kepada Dede, tapi juga Dede Mulyadi dan Liga Akbar Cahyana. Selain membantah tuduhan mengarahkan untuk memberikan keterangan palsu, somasi juga dilayangkan karena ketiganya dianggap menggiring opini untuk menyudutkan Ibtu Rudiana. 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Ya, kita kembali ke upaya Saka Tatal menangkan PK. Sejumlah saksi akan dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan memori banding Saka Tatal. Saksi-saksi yang disiapkan diantaranya adalah mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Dioaji. Tim kuasa hukum Saka Tatal optimis sidang PK akan dikabulkan hakim, sehingga Saka yang kini sudah bebas akan bersih nama baiknya. Kita pemeriksaan saksi yang akan kita ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya kan sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno akan datang. Ada. Pak Susno juga akan datang. Pak Uno juga akan datang. Jadi semua. Kita yakin bahwa memori PK yang kita ajukan menurut bukti-bukti novum kita sangat sempurna. Insya Allah mudah-mudahan Mahkamah Agung yang akan mengadili daripada
memori PK kita ini mengabulkan. Dan saudara, jika pihak Saka Tatal memberi keterangan atau katanya punya bukti tewasnya Vina dan Eki karena kecelakaan bukan pembunuhan, dengan menyiapkan bukti dan saksi dalam sidang peninjauan kembali, maka keluarga korban masih meyakini Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Kakak Vina, Marliana, menemukan sejumlah luka tidak wajar saat melihat jasad Vina. Dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Pak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada ya. Nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak wajar gitu, Mbak? Ya, ya remuk pembunuhan aja lah. Remuk penganiayaan gitu, Mbak? Iya, terutama di bagian kepala ya. Dengan bukti yang dimiliki serta saksi yang akan dihadirkan di persidangan, apakah hakim akan mengabulkan PK Saka Tatal? Kita tunggu kelanjutannya. Saudara, usai jeda di berita utama, informasi berikutnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan Mahkamah Agung menurunkan badan pengawas untuk mempelajari kasus kembali vonis bebas Ronald Tanur, pelaku penganiayaan kekasih hingga tewas. Kami segera kembali.